Kembali lagi ada Argentina nomor punggung 4. Kerjasama dia yang sangat apik, syuting dengan kaki kanannya masih berhasil ditepis oleh kiper dari tim merah ini. Hampir saja merubah skor tadi. Para pemain muda dari Argentina ini masih saja ada di sana. Kembali lagi kita saksikan nomor punggung 7 menguasai bola. Angkat, siapa yang diberikan, maksudnya tidak ada kawan yang menyambut bola, maksudnya kepada nomor punggung 4 tadi. Lagi-lagi dipotong dengan baik. Nomor punggung 2, back heel yang sangat bagus tapi bisa direbut. Shooting masih bisa diselamatkan oleh angin kencang, melebar tipis di atas mister gawang dari tim merah. Kita saksikan jual beli serangan di antara kedua tim kesebelasan ini. Tim Argentina dengan tim Maroko. Dilarang sama Maroko. Dan inilah dia pemain nomor punggung 1 bergaya ala-ala tim dari Prancis tadi, Mbappe berfoto. Dan inilah dia 3 pemain senior yang kali ini bergabung untuk Fan Football Makassar FC. Kita lihat saja tanda 3, ada yang tanda jempol dan ada hanya berdiri saja di tengah. Saudara-saudara, tim Brasil akan menghadapi tim dari Makassar FC lainnya, yaitu tim Prancis kali ini. Wasit yang akan memimpin pertandingan ini wasit asal Purwokerto yang memakai jersey putih nomor 3. Timnas Brasil akan melakukan sesi foto tim. 8 line up yang diturunkan ada di sana. Kita lihat Casemiro, ada Anthony, ada Neymar, ada Thiago Silva. Dan di kubu Prancis kita saksikan akan melakukan sesi foto tim. Di sana ada Theo, ada juga Varane, Lloris, ada Kylian Mbappe, ada Ousmane Dembele bersiap-siap melakukan foto tim. Senyum Pep Soden tadi, bagus sekali jempol-jempolnya.
Oke, setelah membisik-bisikkan wasit apakah yang dibisikkan tadi, baik mitra olahraga, kita akan sambut kick off. Sudah dilakukan, timnas Brasil tersenyum-senyum dia. Inilah Fan Football Makassar FC saat ini. Langsung saja ada di sana Anthony di sebelah kanan. Oh, maksud saya Neymar Junior. Kali ini Anthony berada di sebelah kiri. Kembali lagi Thiago Silva, blunder dia, diserebut oleh Dembele. Oh. Terjadi bersin-bersin tadi. Gol nampaknya dicetak oleh Antonio Griezmann. Kerjasama yang sangat apik. Terjadi keblunderan di sisi pertahanan kali ini di timnas Brasil. Baik, kita lanjutkan lagi kembali untuk melakukan komentar di pertandingan kali ini. Timnas Brasil lemparan ke dalam, ke belakang saja dia. Siapa yang diberikan nampaknya ada Alisson Becker di sana. Thiago Silva umpan ke kanan, maksudnya kepada Dani Alves. Dani Alves kembali lagi ke Thiago Silva. Masih Thiago Silva, penetrasi dia. Oh, terjadi blunder lagi saudara-saudara. Dani Alves direbut oleh Antonio Griezmann, maksud saya. Dembele shooting, diblok saja. Tanggung jawab di sana Thiago Silva. Tendangan sudut untuk tim Prancis. Bersiap-siap sudah dilakukan, heading bola masih jauh di atas mister gawang dari timnas Brasil. Masih unggul 1-0 untuk timnas Prancis kali ini. Brasil menguasai bola. Ada Thiago Silva. Thiago Silva umpan pendek saja. Siapa yang diberikan? Nampaknya ada di sana Neymar Junior. Neymar Junior, masih Neymar Junior. Umpan kepada Vinicius. Maksudnya terjadi lagi lemparan ke dalam untuk timnas Prancis. Gagal serangan dari timnas Brasil. Oh, kontrol yang kurang cermat, kurang baik saudara-saudara. Kita saksikan kembali lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk timnas Brasil. Sudah dilakukan, angkat bola. Oh, ada di sana nomor punggung 25 serangan balik saudara-saudara. Oh, terjatuh dia. Maksudnya tadi untuk menerobos tapi di tackle saja oleh rumput dari lapangan Karsa Mini Soccer ini. Kembali lagi timnas Brasil melakukan serangan. Ada di sebelah kiri umpan yang cantik kepada Mbappe maksudnya, tapi ada terjangan dari Thiago Silva. Kembali lagi back pass ke kiper Alisson Becker. Masih Alisson Becker kepada Thiago Silva, umpan ke kiri dia. Siapa ya? Casemiro. Masih Thiago Silva menguasai bola. Casemiro kembali. Oh, blunder lagi kembali Casemiro. Pressing yang sangat ketat dilakukan para pemain Prancis ini. Lagi-lagi ada di sebelah kanan. Ada Anthony. Masih Anthony melebar kepada Vinicius. Kerjasama yang sangat apik didorong tadi Anthony. Oh, sayang sekali tapi masih ada. Casemiro membantu serangan. Anthony kembali. Oh, tidak bisa melewati 3 orang sekaligus tadi Anthony. Ditempel yang sangat ketat. Lemparan ke dalam lagi kembali. Kita akan saksikan. Ada di sana Varane kontrol dengan kaki kanannya, kurang cermat, lepas kontrol bola. Akan dieksekusi oleh salah satu pemain Brasil ini. Tendangan sudut, umpan kepada Neymar Junior, tapi
Heading yang sangat lemah, masih saja tendangan gawang untuk timnas Prancis. Umpan ke tengah, maksudnya lagi-lagi ada di sana Ousmane Dembélé. Tendangan gawang untuk Brazil. Dibuang saja bola ke kiri. Tidak ada kawan yang menyambut bola nampaknya. Nomor punggung 18 kontrol dengan bola dengan kaki kirinya nomor punggung 9 Oliver Giroud. Direbut kembali blunder saudara-saudara, berbahaya Brazil. Terjatuh dia, pelanggaran sudah jelas. Itu adalah sebuah penalti saudara-saudara. Varane melakukan foul di dalam kotak penalti dan langsung saja ditiup oleh wasit asal Purwokerto. Itu penalti untuk timnas Brasil akan dieksekusi oleh Anthony. Nomor punggung 11 mengambil ancang-ancang dia. Mundur sekitar 3 langkah sudah dilakukan. Langsung saja
di tepis penyelamatan yang gemilang dari kiper dari Prancis Lloris berhasil menepis tendangan penalti dari Anthony. Saudara-saudara, gagal memanfaatkan peluang emas Anthony. Kali ini di match selanjutnya, tim Makassar FC yang berjersey coklat ini akan melakukan sesi foto yang disponsori oleh Gojek. Tadi jersinya kita saksikan bersiap-siap untuk melakukan sesi foto. 8 pemain sekaligus diturunkan. Inilah dia pemain-pemain terbaik dari tim coklat Makassar FC, dihuni para pemain muda dan digabung dengan para pemain senior. Sudah melakukan sesi foto tim, dan kali ini tim lawan adalah tim dari Makassar FC yang berjersey pink kombinasi putih yang dihuni oleh para pemain senior yang sangat berkualitas, dan ada di sana juga pemain yang berambut pirang ini seperti rambut dari Neymar Junior atau Richarlison.
Oke, sudah melakukan foto tim. Kita akan saksikan kick off di babak pertama antara tim merah melawan tim coklat. Sudah dilakukan, langsung saya ke belakang untuk mengatur serangan. Ball position yang dilakukan untuk para pemain dari tim pink. Ini adalah dia salah satu pemain yang pernah memperkuat tim dari Wali Kota Cup, salah satu tim dari Wali Kota Cup yang berhasil melaju ke babak 8 besar. Yang gondrong jangkung ini saya belum tahu namanya siapa. Saya akan berkenalan setelah pertandingan Fun Football Makassar FC ini. Nomor punggung 7 menguasai bola. Terjadi gangguan pada kamera, tidak bergoyang nampaknya. Oke, kita akan memandu jalannya pertandingan, saudara-saudara. Ada di sana tim pink melakukan build up di sisi kiri, direbut oleh tim coklat. Berbahaya tim coklat mengatur serangan, tapi kurang cermat tadi umpan pendek dari nomor punggung 4 ke nomor punggung 9 tadi. Sudah dilakukan tendangan sudut. Tidak ada kawan lagi untuk menyambut bola karena bola terlalu tinggi jauh ke atas, saudara-saudara. Kontrol dengan dada, direbut kembali tim coklat, mencoba membangun serangan. Ada di sana, sangat-sangat sempit daerah pertahanan dari tim pink ini. Terjadi duel-duel di lini belakang, bukan lagi di lini tengah, tapi sekarang di lini belakang. Ada di sana nomor punggung, siapakah yang diberikan tadi? Pemain pirang ini nomor punggung 7 seperti Richarlison, gaya rambut dari striker dari Brasil yang memperkuat Brasil di Piala Dunia kali ini. Nomor punggung 3 ada di sana. Tim coklat membangun serangan. Siapa yang akan diberikan? Berputar-putar dia, tapi kembali lagi ke belakang. Umpan ke kiri, maksudnya dipotong dengan baik oleh bek tangguh dari tim pink. Umpan kembali tapi tidak berhasil. Lagi-lagi lemparan ke dalam. Sangat-sangat sempit pertandingan kali ini karena begitu banyaknya pemain yang berada di sisi tengah, sehingga kita melihat sangat-sangat sempit kali ini lapangan Karsa Mini Soccer. Kembali lagi ada nomor punggung 2, kerjasama lagi dia, dipotong dengan baik oleh intercept para pemain dari pemain coklat. Ada di sana sebelah kiri, di blok lagi bisa direbut nomor punggung 7 yang sangat bagus ini, pemain mungil yang lincah ini. Hampir saja melakukan blunder penetrasi di sisi tengah, saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk tim coklat.
akan dieksekusi kembali ke belakang dia. Maksudnya jauh saja dibuang bola, tidak mau mengambil risiko pemain yang satu ini. Nomor punggung 7 berduel, dia heading bola di sisi kanan. Oh, kontrol yang kurang cermat tadi. Maksudnya kembali lagi, lemparan ke dalam. Tim Pink menguasai bola, berduel dia di tengah lapangan. Ada di sana bek tangguh dari tim coklat, umpan ke belakang, langsung ke depan. Saudara-saudara, ada di sana Richarlison melewati satu pemain, umpan 1-2 bersama tim. Tidak berhasil lagi. Tendangan spekulasi yang sangat luar biasa tadi. Hampir saja membuahkan hasil. Kita lihat saja tadi. Tendangan gawang untuk tim Pink. Kali ini timnas Argentina akan melawan timnas dari Maroko. Dilarang sama Maroko. Kick off saja dilakukan. Pendek dia. Ada De Paul direbut oleh Hakimi. Ada di sana Ziyech splashing, maksudnya ada di sana striker dari Maroko, shooting lagi, masih kurang cermat di sisi kanan gawang dari tim Argentina. Bilap kembali, ada di sana Martinez.
Umpan ke kiri kepada Di Maria, tapi dipotong dengan baik oleh Hakimi, pemain senior yang berhasil membawa timnya melaju ke babak semifinal Piala Dunia Qatar 2022. Pendek saja, kontrol dengan kaki kanan De Paul, bekerja sama dia di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Ditangkap bola saja oleh kiper dari Maroko yang bermain cukup apik selama ini. Ada di sana Angel Di Maria. Oh, ternyata fotografer juga mempunyai skill yang sangat tinggi. Ada di sana tadi ala-ala juggling dari Neymar. Lemparan ke dalam, inilah dia nomor punggung 25, pemain senior yang sangat bersemangat di sore hari ini. Pendek saja, Argentina mencoba membongkar pertahanan dari timnas Maroko yang bermain sangat disiplin kali ini. Lagi-lagi ada di sana terjangan dari kiper, berhasil menangkap bola, maksudnya pelanggaran saja, mengganggu gerakan kiper, langsung ke depan ke nomor punggung 25 ini. Tapi terjadi blunder saudara-saudara, melewati satu pemain tim. Maksudnya umpan mendatar cutback tadi ke nomor punggung 28, tapi masih sangat lemah Argentina. Bola tendangan sudut ada di sana, kembali lagi serangan balik yang sangat cepat berbahaya, melewati 1-2 orang pemain kerjasama nomor punggung 28 datang untuk membantu serangan, tapi berhasil dihalau dengan 2 orang pemain sekaligus. Lagi-lagi ada di sana, malah meninggalkan lapangan pertandingan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Out, saudara, lemparan ke dalam untuk tim Maroko. Pendek saja, berduel dia, masih melakukan body charge di sana. Sangat bagus tadi umpan, tapi sayang sekali ada di sana ada body charge dari pemain senior nomor punggung 25 tadi. Hampir saja tersenyum dia, pemain yang gondrong ini, dengan mencet rambutnya agak sedikit berwarna merah. Sangat nyentrik hari ini, sore hari ini saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Argentina, pendek saja. Direbut bola berbahaya saudara-saudara. Nomor punggung 28 menguasai bola, ada Lionel Messi melewati satu orang pemain, tapi sliding yang sangat keras tadi tidak berhasil melewati bola saudara-saudara. Tadi Lionel Messi mencoba untuk mencip bola, maksudnya untuk melewati back tangguh, pelanggaran saja untuk Argentina yang akan dieksekusi oleh Messi sendiri. Berbahaya, mundur sekitar 3 langkah sudah dilakukan. Masih tinggi sekali bola tendangan bebas dari Lionel Messi ini. Kita saksikan ada beberapa meter di atas gawang dari tim Maroko.
Kita saksikan tadi itulah fotografer handal dari Makassar FC. Anthony mencoba, ada Varane, umpan ke kanan kepada Ousmane Dembele, ke belakang lagi kepada kiper, back pass. Bila sangat bagus, Lloris langsung ke depan, diintercept dengan baik oleh Thiago Silva. Thiago Silva shooting, Anthony, gol! Selebrasi ala Lionel Messi yang memprovokasi pelatih dari Belanda berhasil. Nomor punggung 11 Anthony merubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan dari tim kuning ini. Dicetak oleh Anthony yang memakai sepatu merah berkaos kaki pendek dengan selebrasi ala Lionel Messi. Varane mencoba melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan langsung saja ke Ousmane Dembele yang dimaksud, kontrol dengan kaki kiri. Ada terjangan dari tim Brasil. Lagi-lagi blunder dilakukan, tapi kurang tenang juga Casemiro di sisi tengah dari tim Brasil. Umpan ke belakang kepada Lloris, langsung ke depan saja. Siapa yang diberikan, maksudnya kepada Mbappe. Masih Mbappe, di body saja Mbappe. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, saudara-saudara. Kembali lagi lemparan ke dalam untuk Prancis. Pelanggaran saja, saudara-saudara. Anthony dijatuhkan tadi. Inilah dia wasit asal Purwokerto, nomor punggung 3, memakai jersey putih, celana hijau. Lay on saja Anthony. Masih Anthony. Umpan cuek yang sangat cuek. Crossing. Tidak ada teman untuk menyambut bola tadi. Umpan crossing dari Dani Alves. Sangat tenang pemain Brazil ini melakukan pola serangannya. Lagi-lagi ada di sana dibayang-bayangi oleh kedua pemain dari Prancis. Lemparan ke dalam kembali untuk Prancis. Terjatuh dia, saudara-saudara. Pelanggaran sudah jelas itu, menghalangi lari dari Varane, nomor punggung 4, stopper dari Prancis. Pelanggaran saja nampaknya. Ada di sana di sisi kiri, mencoba melewati para pemain belakang dari Prancis. Inilah dia Anthony, pencetak gol tadi yang sangat indah dengan kaki kirinya. Lagi-lagi lemparan ke dalam. Nah, dia pemain muda nomor punggung 25 dari Prancis itu adalah Kylian Mbappe. Ada di sana syuting, tidak berhasil, bisa ditepis saja bola.
lemparan ke dalam atau tendangan sudut untuk Prancis yang akan dieksekusi oleh Mbappe. Langsung saja Mbappe berhasil dihalau lagi. Kiper yang bermain cukup apik di kali ini. Berbahaya, Casemiro berebut bola, syuting, masih bisa Varane maju untuk membantu serangannya. Tendangan keras masih jauh melambung di atas mister gawang dari Brasil, mencoba untuk mengejar ketertinggalannya. Tim Prancis ini sangat bagus respon dari para pemain Prancis untuk melakukan serangan-serangan bertubi-tubi. Tendangan gawang untuk timnas Brasil dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Siapa yang akan diberikan maksudnya, tapi tidak ada kawan untuk menyambut bola. Nampaknya pemain Brasil melakukan defense, menjaga kedalaman, saudara-saudara. Lagi-lagi Varane menghalau bola, ada Dembele berusaha berduel dia dengan Casemiro. Lemparan ke dalam untuk Prancis. Griezmann ke belakang kepada Varane, punggung 4 melewati satu orang pemain, kembali lagi Antonio Griezmann. Griezmann kepada Dembele. Dembele crossing, Dembele sangat bagus crossing Dembele, tapi kurang cermat untuk mengopor bola kepada Kylian Mbappe. Inilah dia pemain top skor dari Prancis, Kylian Mbappe. Langsung saja ke depan, ada terjangan dari Casemiro. Anthony, masih Anthony. Sangat tenang Anthony, sempat berjalan-jalan saja untuk mengontrol bola. Kembali lagi kerjasama para pemain Brasil, dihalau saja bola. Saudara-saudara, gagal lagi pemirsa mitra olahraga DLU Bola TV. Kita saksikan pertandingan yang sangat seru Fan Football Makassar FC di sore hari ini di lapangan Karsa Mini Soccer. Lemparan ke dalam, umpan ke depan, tapi masih bisa diheading dengan baik. Lemparan ke dalam untuk Prancis, ke belakang dia kepada Giroud. Giroud kerjasama dia, Giroud bersama nomor punggung 23. Di ronsen saja bola, sehingga tendangan gawang kembali untuk Brasil. Pendek saja build up kepada Thiago Silva, ke depan maksudnya kepada Neymar Junior, bisa dikontrol dengan baik tapi keluar. Lemparan ke dalam kembali untuk Prancis, langsung saja dihalau bola lagi kembali Thiago Silva. Varane menghalau bola lagi, ada nomor punggung 8 Theo, masih Theo, umpan kepada Anthony Griezmann. Theo, masih Anthony Griezmann, maksudnya kerjasama 1-2 ala PS1 1-2. Saudara-saudara, berhasil melewati Theo, terjangan sliding yang sangat keras. Ini harus diganjar kartu kuning wasit. Terjangan dari Theo tadi. Kembali lagi ke kiri, Vinicius, masih Vinicius. Vinicius berhasil melewati satu orang pemain, tapi tidak untuk nomor punggung 3 dari tim Prancis. Lemparan ke dalam untuk tim Brasil. Sudah dilakukan, ada Casemiro maksudnya, tapi sangat tangguh di belakang Varane. Serangan balik oleh Giroud, masih Giroud, shooting Giroud, diblok lagi ada di sana. Nomor punggung 3 ini bertubuh gempal, sangat bagus menjaga pertahanan di sore hari ini. Anthony dengan skill heading bola, tapi tidak berhasil untuk melewati Ousmane Dembele. Ada Giroud kerjasama kepada Mbappe, masih Mbappe shooting, Mbappe masih diblok saja lagi. Masih kurang cermat serangan dari Prancis ini, masih bisa dipatahkan dengan baik oleh pertahanan dari Brasil. Ada Anthony mencoba membuang bola, ada di sana lagi kembali Varane membantu serangan, umpan ke kiri maksudnya kepada Ousmane Dembele. Mbappe, gagal lagi crossing dari Mbappe. Dan bersamaan itu berakhirnya sudah pertandingan antara Brasil melawan timnas Prancis dan dimenangkan oleh tim Brasil. Inilah dia pencetak gol, Anthony dengan gaya jempolnya. Langsung haus saja nomor punggung 11 mengambil 2, langsung gelas air minum. Dan inilah dia bos dari Makassar FC yang memakai jersey orange kali ini. Terima kasih bos telah mengundang DLU Bola TV untuk meliput pertandingan Fan Football Makassar FC sore hari ini. Kembali lagi tim Pink akan berhadapan dengan tim Coklat.
yang dihuni pemain-pemain kelas dunia. Shooting pertama tadi hampir saja merubah skor. Lagi-lagi pertandingan yang sangat sengit. Nomor punggung 9, umpan maksudnya kepada nomor punggung 6 dapat dihalau dengan baik oleh para pemain dari tim Pink ini. Umpan pendek yang diperagakan, kerjasama short pass yang sangat bagus ada di sana. Tim Pink menguasai bola, direbut kembali. Jauh saja membuang bola nomor punggung 9. Masih nomor punggung 9 maksudnya umpan pendek. Shooting masih sangat lemah shooting dari salah satu pemain dari tim coklat Makassar FC.